kayak hal seperti ini ya teman-teman ya. Ini gambaran lebih ngeri lagi nih. Aman kan, nggak ada apa-apa. Di teman-teman nyangka nggak kalau tiba-tiba mungkin di belakang kita ada kendaraan yang dengan kecepatan tinggi, ternyata remblong. Nyangka nggak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baston Hitam Channel. Oke teman-teman, kembali lagi ya, car vlogan lagi pakai Elsape dengan jalan yang masih sama juga ya. Ini di Kudus-Kudus saja teman-teman ya. Tapi yang penting itu adalah apa yang akan saya sampaikan. Oke teman-teman, melanjutkan tentang yang namanya kesadaran dalam berkendara ya teman-teman ya. Ini masuk ke yang ketiga ya. Ketiga itu namanya, yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa peka atau pintar membaca situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita teman-teman. Ibaratnya sekitar kita ini ya, mungkin yang kita pakai adalah indera mata kita dan pendengaran kita. Ini yang kita pakai untuk ketika kita berkendara ya teman-teman ya. Jadi disitulah yang harus kita pekakan, harus kita pintar dan cerdas membaca hal tersebut teman-teman. Nah, soal yang ketiga ini memang menurut saya bukan sedikit ya, susah teman-teman. Karena bisa dibilang itu ketika kita sudah mengantisipasi bicaranya ya, tapi di luar nalar nih, di luar hal-hal yang tidak kita duga, itulah yang mungkin bisa dibilang berat atau susah banget teman-teman. Tetapi teman-teman ya, kembali lagi ke kesadaran dalam berkendara. Ketika kita sudah mau melakukan, sudah mau menerapkan tentang kesadaran dalam berkendara ya teman-teman, insya Allah teman-teman ya, mungkin nih bicara ibarat bayangan tuh gini loh, hal yang tidak kita duga, delalah seberapa detik ataupun second detik atau berapa, itulah intinya, nggak ada sampai berapa banyak detik ataupun sampai lebih dari menitan ataupun juga ibaratnya tuh saklebatan gitu loh bahasanya ya. Itu teman-teman akan bisa ibaratnya bisa membaca gitu loh. Oh, contoh tiba-tiba nih di spion sudah ngelihat kiri kanan oke, aman, belakang oke, aman, tiba-tiba teman-teman pernah kan tidak terduga ternyata itu dia tuh di belakang kita, karena dia apa, tertutup yang namanya blind spot, atau dia tidak terlihat karena berada di area blind spot teman-teman. Teman-teman tahu area blind spot nggak? Area yang tidak diketahui sopir ya, atau bisa dibilang dia berada di titik buta gitu teman-teman. Itu ya, kalau teman-teman nggak tahu silakan aja searching di Google dulu lah, blind spot itu apa. Biasanya itu di bokong truk ada kok, ada tidak terlihat sopir, Anda berada di area blind spot. Nah itu bahaya. Nah ketika teman-teman sudah lihat kiri kanan oke nih, wah berarti nggak ada kendaraan ini, aman Sulaiman ya kan. Mungkin saja teman-teman ingin mereaksi kendaraan teman lebih kencang, ataupun mungkin ada sesuatu yang dadak, teman-teman rem dadak ya, seperti itu. Atau juga dia nyalip dengan ternyata tuh cepat, set gitu, teman-teman kaget. Nah tapi teman-teman nih sudah melakukan tadi bahasa Inggrisnya berarti screening ya. Nah, gini ya, ngelihat kiri kanan oke, gini secara teori seperti itu. Lah ketika mungkin sedikit agak ada bayangan cetit atau suara strit,
Karena teman-teman sudah melatih kepekaannya, sudah melatih feelingnya, sudah melatih tentang kecerdasan membaca situasi itu, teman-teman akan dihindarkan hal yang mungkin bisa dibilang tidak terduga itu, tapi teman-teman bisa mengantisipasi sedikit gitu. Ibaratnya lebihnya tuh teman-teman nggak jadi kagetan gitu loh, nggak jadi kaget banget gitu loh. Teman-teman kaget, tapi teman-teman ketika sudah pintar membaca hal tersebut, itu teman-teman tetap santai gitu loh maksudnya. Nggak, reaksinya tuh nggak over banget gitu loh. Karena teman-teman yaitu tadi sudah menerapkan kesadaran dalam berkendaranya itu ya. Jadi ya bisa dibilang hal tersebut bisa mengantisipasi hal-hal yang teman-teman tidak inginkan gitu teman-teman. Gimana ya, memang agak sulit dan susah ya untuk saya memberikan ilustrasi. Sebenarnya teman-teman tahu gitu loh. Ini kok banyak kata teman-teman ya, mohon maaf ya teman-teman. Karena memang itu yang saya pakai. Jadi kita tahu gitu loh. Hal itu memang agak susah untuk yang ketiga ini. Karena harapannya kita bisa membaca situasi itu dengan mudah ataupun cepat tanggap lah, ibaratnya seperti itulah gitu. Kalau kita tidak membaca hal seperti itu teman-teman, tentang situasi dan kondisi itu, kita bisa terjadi kecelakaan. Ya sebagai contoh lagi nih, mak-mak di depan saya ini sedang sen kanan tadi ya. Dia kayaknya ragu-ragu. Apa yang harus saya lakukan? Ya sebaiknya saya mendelay. Ini kayak ini baru jalan, nggak ngasih aba-aba gitu. Sebaiknya saya mendelay aja gitu. Saya nggak salib dia, atau juga saya langsung salib dia dengan ketepatan, dengan feeling yang pas gitu loh. Mungkin dengan jarak yang agak jauh, bagaimana seperti itu teman, supaya tidak terhindar terjadi yang nama kecelakaan gitu. Ini saya cari es kok nggak dapet sih, mau beli es saya. Oke teman-teman, mungkin ya banyak dan caranya ya nggak ada caranya ya, memang harus bisa dibilang untuk pakai jam terbang ya. Tapi jam terbang pun banyak kalau kita juga tidak peka ya, pintar mbak. Lampu merahnya lagi mati teman-teman, ceritanya ini peka membaca itu kayak gini, lampu merah mati ya, semua pada maju semua ya. Apa yang harus kita lakukan ya, kita pelan-pelan gitu, jangan kita asal wer gitu, malah bisa mengakibatkan tabrakan beruntun dan lain sebagainya gitu kan, ya rugi kita sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin nanti bisa saya akan bahas di video berikutnya ya, di lain-lain video. Buat teman-teman yang belum nonton, silakan aja tonton video saya sebelumnya tentang pengertian kesadaran dalam berkendara. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya ya. Sekian dari video saya teman-teman. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak hal seperti ini ya teman-teman ya. Ini gambaran lebih ngeri lagi nih. Aman kan? Nggak ada apa-apa. Di teman-teman nyangka nggak kalau tiba-tiba mungkin di belakang kita ada kendaraan yang dengan kecepatan tinggi, ternyata remblong. Nyangka nggak? Kayak yang udah ada di video-video CCTV itu loh. Kayak pernah ada kejadian tuh, saya lihat di Bawen sana, truk remblong akhirnya menabrak orang-orang yang ada di lampu merah. Nyangka nggak?
Gak nyangka kan? Itu nanti akan terhubung dengan kesadaran dalam berkendara teman-teman. Nanti saya akan bahas.